Halo jiwa yang tenang dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Mimin, Sarinin yang akan merangkum alur cerita anime Bleach Thousand Year Blood War episode yang ke-6. Ya udah, tanpa banyak buang oksigen, langsung aja siapkan cemilan, pasang headset kalian, dan selamat menikmati. Di awal film kita diperlihatkan Shunsui Kyoraku yang sedang duduk termenung tak percaya sambil memegang sebuah surat yang mana isinya adalah penunjukan dirinya sebagai Kapten Kepala Divisi 1 menggantikan Yamamoto. Taichou, いらっしゃるならちゃんと返事してください。Selanjutnya, Shunsui mendatangi gedung pusat 46 untuk menyampaikan sikapnya, juga menunjuk Okikiba dan Wakil Kapten Ise untuk dijadikan wakilnya. Sebuah keputusan kontroversial harus diambil Shunsui di awal karirnya sebagai Kapten Kepala Divisi 1, di mana dia meminta kepada Pusat 46 agar dia diizinkan untuk melatih Zaraki Genjutsu. Meskipun keputusan ini sempat ditentang oleh para petinggi Pusat 46 karena mereka khawatir Zaraki akan memberontak jika dia bertambah kuat. Namun menurut Shunsui, Soul Society memang memerlukan kekuatan dari Kapten Zaraki untuk dapat menahan serangan Quincy selanjutnya. Mengingat Kapten Kuchiki dan yang lainnya sedang berada di Istana Raja Roh dan tidak dapat diprediksikan mereka akan selamat atau tidak. Dan sebagai penanggung jawab tugas berat ini, Shunsui Kyoraku lalu menunjuk Kenpachi pertama Kapten Unohana Yuichiro untuk mengurus masalah tersebut. Scene kemudian berpindah ke Kirinden, tempat di mana Ichigo dan Renji sedang menjalani penyembuhan di bawah pengawasan Tenjiro Kirinji, yang mana setelah serangkaian tes lisan maupun tes tulisan, akhirnya mereka pun dinyatakan sehat dan diperbolehkan menuju tempat selanjutnya. Setelah Ichigo dan Renji meninggalkan Kirinden, Tenjiro lalu mengungkapkan serta mengakui kehebatan Ichigo, terlebih lagi saat Ichigo mampu bertahan secara refleks lalu berbalik mematahkan tangan Tenjiro, padahal Tenjiro memiliki teknik Hohoku yang membuatnya dijuluki Tenji. Setelah selesai dengan pengobatan ala Tenjiro, Ichigo dan juga Renji lalu dikirim ke tempat yang baru bernama Gatonden yang dijaga oleh Kiryu Hikifune, salah satu anggota Zero Squad bertubuh. Ichigo-chan, Renji-chan, atashi no Gatonden ya yo. Gatonden adalah surga makanan yang mana Kiryu Hikifune diberikan tugas untuk memastikan kalau perut Ichigo dan Renji terpenuhi kapasitasnya. Mereka lalu disuguhkan dengan berbagai macam makanan dan berhubung perut mereka juga sudah bernyanyi, akhirnya mereka menyantap hidangan yang telah disediakan. Saat sedang asik menikmati hidangan, tiba-tiba Ichigo teringat pada mereka yang berada di Sierra, di mana saat itu mungkin mereka sedang berlatih keras guna menghadapi pertempuran selanjutnya, sementara Ichigo dan Renji justru sedang asik menikmati hidangan lezat. Namun pernyataan Ichigo itu disanggah oleh Renji, yang mana menurutnya apa yang mereka lakukan di sini adalah hal yang normal, mengingat mereka hampir mati pada pertarungan sebelumnya.
Dan tiba-tiba Kiryu muncul dari balik tirai dengan bentuk tubuh yang begitu haduhai. Kiryu dijuluki si Raja Gandum, di mana Reiatsu miliknya akan banyak keluar saat dia memasak, dan setelah selesai, maka dia akan kembali ke wujud aslinya. 手での治療とも食ともまるで別の階層にあるのさ。今は黙。 Setelah memenuhi rasa laparnya, Ichigo dan Renji pun segera melanjutkan perjalanannya ke istana yang ketiga. Di istana itu dijaga sesosok pria pencipta Zanpakuto bernama Nimaiya Otsu dari Huden. Meskipun dalam tubuh Ichigo dan Renji telah mengandung Reiatsu yang berbeda jenisnya, tetapi tetap saja Kiryu meminta agar mereka berhati-hati di istana ketiga ini. 食ったんだ。あんたたちの体には二枚や応援は残白糖を作った男だ。 Kemudian kita dibawa ke pusat bawah tanah penjara utama, di mana atas perintah sang kapten kepala, Unohana akhirnya berhadapan dengan Zaraki di atas sebuah panggung besar yang tak terbatas bernama 罪人でもなき我々にこの地に立ち入る許しなど出ようはずまり。無権とはその字のごとく一部の間もなく閉ざされ、もう置いて他になしと結論されたのです。 Lewat buku riwayat Gote 13 diketahui kalau sebelum Unohana bergabung dan diangkat sebagai kapten oleh Yamamoto, dia adalah sosok kriminal yang menguasai banyak aliran pedang dan terkenal di Soul Society dengan sebutan Yachiru. ずるい言い方してごめんよ。自ら名付けた名をヤチール。 Unohana maupun Zaraki tampaknya sudah menyadari bahwa pertarungan ini bisa jadi adalah pertarungan terakhir bagi mereka. Yang artinya dalam pertempuran kali ini salah satu dari mereka kemungkinan besar tidak akan selamat. Oleh karena itu mereka pun telah membuat salam perpisahan kepada masing-masing wakil kaptennya sebagai tanda bahwa mereka mungkin tidak akan pernah kembali ke dalam divisinya. Dalam pertarungan itu, Zaraki terus saja memegang pedangnya hanya dengan satu tangan, sehingga beberapa kali serangan Unohana dapat melukai tubuhnya. Hal tersebut membuat Unohana bertanya bagaimana bisa Zaraki menikmati pertarungan hanya dengan menggunakan satu tangan. Zaraki pun mengungkapkan bahwa Unohana telah banyak berubah hingga harus menggunakan trik licik untuk dapat melukainya. Padahal Unohana adalah sosok yang sangat dia kagumi. Seketika Zaraki pun mengalami keputusasaan hingga tak terasa air matanya pun mengalir deras. Dia merasa lemah di hadapan Unohana dan tak percaya kalau dia akan mati sebelum dapat mengalahkannya. Padahal sejatinya Zaraki sangat mengagumi Unohana. Hal itu terjadi karena baru Unohana lah yang dapat memberikan arti ketakutan dalam sebuah pertarungan. Ternyata semua yang dirasakan Zaraki barusan adalah sebuah ilusi yang diciptakan Unohana. Hingga tak lama kemudian Zaraki pun tersadar dan lebih fokus pada pertarungan. Dan cerita pun bersambung.